Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima. Yaqulullah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita diberi waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan yang dimana kedua itu merupakan nikmat, kedua-duanya merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja maksud daripada kita bersyukur terhadap dua nikmat tersebut adalah membawanya kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan berikan nikmat, tambahan nikmat yang lain pada kita. Namun apabila seseorang itu kufur nikmat, maka Allah Rabbul Alamin mengancamnya dengan siksa yang teramat dahsyat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pada malam hari ini wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yaitu sebuah kitab yang bagus, yaitu Fikih Asmaul Husna, yaitu ilmu yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ilmu yang mulia karena disandarkan kepada yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang ke-56 dari rangkaian 82 bab, ya, ini ada sebuah nama yang indah, yaitu Al-Wadud. Al-Wadud dikatakan oleh Ibnul Arabi bahwasanya ittafaqa ahlul lughah, telah bersepakat para ulama lughah bahwasanya al-mawaddah, ya al-wud atau al-mawaddah itu wahia al-mahabbah, itu maknanya apa? Cinta. Maka al-wadud adalah yang maha mencintai, yang maha menyayangi, yang maha mengasihi. Itu adalah makna daripada
salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Kemudian beliau sebagaimana biasanya Syekh Abdul Razak Hafidhahu Ta'ala dalam kitab ini ketika memberikan sebuah judul, kemudian setelah itu beliau mendatangkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu menjelaskan maknanya, kemudian yang terkait dengan nama tersebut, ya sampai pada penutupannya. Kemudian beliau biasanya berdoa dengan wasilah nama ini. Ya, beliau berkata wa qad warada fil Qur'ani marratain. Ya, kalau nama ini Al-Wadud itu muncul di Al-Quran, datang di dalam Al-Quranul Karim 2 kali, yaitu dalam surah Hud ayat yang ke-90 dan juga surah Al-Buruj ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi qaulih ta'ala wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadudun. Inna rabbi rahimu wadud. Wastaghfiru, dan mintalah ampun, rabbakum, kepada Tuhan kalian, thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Tuhanku itu maha penyayang lagi maha mencintai. Allah Subhanahu wa taala tetapkan nama yang indah untuk dirinya di dalam ayat ini Hud 90, yaitu dengan apa? Al-Wadud. Ya, di samping Rahim, di sini juga Allah menetapkan nama Rahim. Tapi pembahasan kita tentang satu nama yaitu Al-Wadud. Maka akidah sebagai ahli sunnah wal jamaah yaitu menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, dan juga menetapkan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian pada yang kedua, karena datang dalam Al-Quran hanya 2 kali Al-Wadud itu, ya, yang satu surah Al-Buruj ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita mulai dari ayat yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala yubdi, yang mengawali penciptaan makhluk-makhluknya, wa yu'id, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengembalikan nantinya di yaumil qiyamah, yaumul ba'ts, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntut tanggung jawab daripada semua yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia Allah itu maha pengampun lagi maha mencintai lagi maha menyayangi dan mengasihi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam 2 ayat ini Al-Wadud itu disandingkan dengan yang pertama Rahim, kemudian yang kedua adalah Al-Ghafur. Tentu saja itu ada hikmahnya, ada faidahnya, bukan semata-mata kebetulan, bukan, tetapi semua itu ada hikmah, ya, ada hikmahnya. Nanti insya Allah di tengah-tengah Syekh Abdul Razak itu menjelaskan tentang sirul hikmah, ya, di antara rahasia hikmahnya itu apa gitu, kenapa disandingkan dengan Ghafur gitu ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah mendatangkan dalil, jadi nggak ada alasan orang itu nggak mau menerima nama ini, ya, dan nama ini juga di dalamnya ada apa? Ada sifat, ya, sifat, yaitu sifatnya apa? Mawaddah, kan itu. Al-Wadud sifatnya apa? Al-Mawaddah. Dan mawaddah itu adalah al-mahabbah, ya, al-mahabbah. Kemudian beliau menjelaskan tentang maknanya, wa ma'nahu ay alladhi yuhibbu anbiya'ah, yang Allah itu mencintai para nabinya. Allah cinta kepada para nabinya, wa rusulah, dan Allah mencintai para utusannya, wa adba'ahum, dan Allah Rabbul Alamin juga mencintai kepada para pengikut nabi dan juga pengikut para utusan-utusannya. Wa yuhibbunah, dan Allah Rabbul Alamin menjadikan mereka, para nabi, para rusul dan juga para pengikutnya, yuhibbunah, dijadikan oleh Allah itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan Allah menjadikan mereka, memenuhi hati mereka dengan apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbunah.
fahuwa ahabbu ilaihim, maka Allah itu jauh lebih dicintai oleh mereka. Mereka siapa? Para anbiya, para utusannya, dan juga para pengikut dari para anbiya dan rasul. Min kulli syai'in, jauh lebih dicintai oleh mereka dari segala sesuatu. Ya, dari segala sesuatu. Duhai, betapa bahagianya yang Allah jadikan hatinya itu penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada segalanya, melebihi daripada harta, melebihi daripada dirinya sendiri, melebihi dari istrinya, melebihi dari anak-anaknya, melebihi dari ini dan itu. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada segala-galanya. Qad imtala'at qulubuhum mahabbatan lahu. Kalau bahasanya Syekh Sa'di itu qad imtala'at qulubuhum min mahabbatillah. Ya, kalau anda baca tentang penjelasan oleh Syekh Sa'di rahimahullah tabaraka wa taala, beliau bahasanya qad imtala'at qulubuhum bi mahabbatillah gitu. Ya. Sungguh hati mereka itu telah terpenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kakinya melangkah kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya membentang kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya melihat kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya mendengar ya dengan apa? Dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Ya. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah tabaraka ta'ala fi taqriri adimin lahu fi bayani ma'na hadal ismi wa dalalatih. Telah berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'atan fi taqrir, di dalam penetapan adim, ya, penetapan pengagungan lahu kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala, fi bayani makna, di dalam menjelaskan makna daripada nama ini dan juga apa yang dimaksud gitu dengan nama ini. Beliau berkata al-wadudu ay al-mutawaddidu ila khalqihi. Al-wadud beliau mengartikan ay al-mutawaddidu ila khalqihi, Allah yang mencintai kepada makhluknya, binu'utihi al-jamilah, dengan sifat-sifat Allah Rabbul Alamin yang indah, wal alaihi al-wasi'ah, dan juga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang teramat luas, wa al-tafihi al-khafiyah, dan juga lemah lembutnya Allah Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya al-khafiyah, walaupun itu samar gitu ya, nggak kasat mata, nggak bisa dilihat gitu ya, tapi Allah Rabbul Alamin maha lembut terhadap para hambanya. Wa ni'amihi al-khafiyah wal jaliyah, begitu pula nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin, baik yang tak nampak maupun yang nampak. Ya, ada yang tidak nampak, ya nggak bisa kita lihat gitu, tapi itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Waktu luang, ya waktu luang, apakah nampak gitu? Enggak kan? Kadang ada orang yang itu waktunya mestinya luang, tetapi menyibukkan dirinya dengan waktu tersebut dengan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jaliyah, dan juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Contohnya banyak sekali ya, Allah Rabbul Alamin kasih yang awalnya jomblo, yang enggak punya pasangan, kemudian Allah Rabbul Alamin kasih nikmat berupa istri yang salehah, Masya Allah, ya, istri yang salehah. Kemudian juga anak-anak yang soleh dan soleha, Masya Allah. Ini nikmat yang nampak gitu ya, yang nampak gitu ya. Kemudian dikasih postur tubuh yang indah, itu kan nampak gitu ya. Kemudian dikasih ini dan itu yang nampak-nampak ya, yang nampak-nampak. Jadi nikmat itu ada yang nampak dan juga ada yang tidak nampak. Maka semuanya itu merupakan nikmat-nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Fawwal wadudu bima'na al-wadu. Ya, dia itu maha mencintai, yang maknanya al-wad. Al-wad itu teramat teramat mencintai. Ya, anda lupa al-wadud tadi itu ala wazni faul ya. Al-wadud siyaghul mubalaghah kan itu ya. Al-wadud teramat mencintai, maha mencintai itu. Wa bima'na al-mawdud, ay maf'ul, ya ismul maf'ul, berarti apa artinya? Artinya adalah yang dicintai.
dicintai oleh para nabinya, dicintai oleh para utusannya, dicintai oleh orang-orang yang beriman, dicintai oleh orang-orang yang saleh, ya. Yuhibbu awliya'ah, Allah Rabbul Alamin cinta kepada wali-walinya. Ya, Allah jelaskan dalam surah Yunus ayat yang ke-63. Siapakah wali Allah itu? Ya, kita baca dari ayat yang ke-62 surah Yunus, ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, dia tidak punya ketakutan, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak khawatir. Ya, tidak khawatir terhadap apa? Terhadap amalannya yang baik kemudian gak dibalas, gak khawatir. Ya, wala khauf alaihim, dan gak ada ketakutan ya atas mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka berupa rasa aman fid dunya wal akhirah. Alladzina amanu, siapa wali-wali Allah Rabbul Alamin itu? Alladzina amanu, yang mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat menjadi wali Allah. Kalau ada pertanyaan, bisakah saya menjadi wali Allah? Bisa, kenapa nggak bisa? Asal memenuhi syarat. Apakah tidak harus itu keturunan daripada Nabi Muhammad SAW? Dia seorang yang Arabi, ya, Habib dan lain sebagainya? Tidak. Ya, Allah Rabbul Alamin memberikan dua syarat dan gak ada syarat yang lain. Ya, siapa mereka? Adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, Yunus ayat yang ke-63. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ya keimanan mereka sempurna, semakin mereka paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta yang didapatnya, cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asfiya'ah, dan Allah juga mencintai daripada asfiya. Kalau kita lihat asfiya itu maknanya banyak, dan diantaranya adalah al-mukhtar, yaitu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Asfiya juga artinya adalah mukhlisin, ya, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah mencintai kepada orang-orang yang mukhlis, begitu pula mencintai kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbuna, dan mereka para wali-wali Allah dan juga asfiya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fahuwallazi ahabbahum, dialah Allah yang mencintai mereka wali dan juga asfiya'ah. Wa ja'ala fi qulubihim al-mahabbata, dan Allah jadikan pada hati mereka itu apa? Kecintaan. Falamma ahabbuhu, maka ketika mereka, siapa tadi? Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, asfiya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan juga siapa? Anbiya'ah, dan juga rusulah, dan juga adba'ahum, maka ahabbahum, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Hubban akhar, yaitu cinta yang lain. Jazaan lahum, sebagai balasan bagi mereka, ala hubbihim, terhadap kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi mengingat dalam surah Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang beriman itu apa? Asyaddu hubban lillah, dia jauh lebih cinta kepada Allah daripada mereka orang-orang musyrik yang cinta kepada berhala-berhala, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan asyaddu hubban, kecintaan mereka itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan orang yang beriman, ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal fadlu kulluh raji'un ilaih, maka anugerah, keutamaan semuanya itu kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Fa huwa alladhi wada'a kulla sababin yatawaddaduhum bihi, maka Allah lah yang meletakkan sebab-sebab, semua sebab-sebab yang menjadikan atau Allah itu menjadi cinta kepada mereka, ya. Wa yajlibu wa yajdibu qulubahum ila wuddihi, dan Allah lah yang mendatangkan, Allah lah yang menarik simpati pada hati-hati mereka, ila wuddihi, kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Maka semuanya itu dengan apa? Qadha,
dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah bagian yang hati kita dipenuhi oleh Allah Rabbul Alamin dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaddada ilaihim bidzikri ma lahu minan nu'util wasi'atil 'azimatil jamilatil jadibati lil qulubis salimati wal afidatil mustaqimati. Allah Rabbul Alamin mencintai mereka bidzikri ma lahu minan nu'ut, dengan menyebutkan semua milik Allah Rabbul Alamin, minan nu'ud, daripada sifat-sifat al-wasi'ah yang luas, al-azimah yang agung, al-jamilah yang indah, al-jadibah yang menarik, lil qulubi kepada hati-hati, as-salimah yang selamat, ya, hati yang selamat, hati yang sihah, hati yang sehat, hati yang hayyun, hati yang hidup. Kenapa? Karena hati itu banyak ragamnya. Ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, kan gitu. Maka Rabbul Alamin menarik daripada hati-hati yang selamat, wal afidah al-mustaqimah, dan juga hati-hati yang lurus. Ya, maka seseorang itu kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya harus salimah. Ya, hatinya harus selamat dari kesyirikan, selamat daripada al-hiqad, ya, iri, dengki, riya, sum'ah, ya, harus selamat. Dan juga hati yang lurus, ya, lurus. Fa innal quluba wal arwaha as-sahihata, maka sungguhnya hati dan juga ruh yang sehat, majbulatun ala mahabbatil kamal. Majbulah itu ditabiatkan, maksudnya adalah dari sananya, dari bawaannya itu memiliki tabiat, memiliki wakta, dia itu cinta kepada kesempurnaan, ya, cinta kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu, ya, menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan menjadi hamba yang mencintai Allah Rabbul Alamin, mendapatkan cinta Allah dan mencintai Allah Rabbul Alamin. Ya, wallahi syariat Islam, bahkan maqasidi syariatil islamiyah, di antara maqasid, tujuan daripada syariat Islam, ya, mengajak, menyeru untuk menyempurnakan daripada kehidupan seorang hamba itu. Sempurnanya gimana sih? Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, harta, pangkat, ya, bukan. Bukan juga karena anaknya fulan yang terkenal, bukan. Ya, wallahi bukan. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Itulah kesempurnaan, ya, paling mulianya. Berarti kan sempurna, kan gitu, ya. Sempurnanya manusia, kan gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala lahul kamalut tam al mutlaq. Rabbul Alamin itu memiliki kesempurnaan yang sempurna, ya, teramat sempurna, gitu, ya. Kalau makhluknya, ya, sesempurna-sempurnanya makhluk, ya, tetap kurang, kan gitu. Rabbul Alamin tidak menjadikan satu makhluk pun di muka bumi ini yang sempurna. Ya, semuanya memiliki kekurangan. Ya, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu wasfin min sifatihi lahu khasiyatun fil ubudiyah. Maka semua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki kekhususan dalam ubudiyah. Wal jadabi al qulub, wanjidabi al-qulubi ila maulahu, dan hati itu memiliki ketertarikan kepada Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhannya memiliki sifat-sifat yang sempurna. Thumma tawaddada lahum bi'alaih wa ni'amihi al-azimah. Lalu Allah Rabbul Alamin mencintai mereka dengan nikmat-nikmat yang agung, allati biha aujadahum, yang dengan nikmat-nikmat yang agung tersebut Allah mengadakan mereka, Allah menciptakan mereka dari yang enggak ada.
wa biha abqahum wa ahyahum, dan dengan nikmat-nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala Allah melestarikan mereka, ya. Allah tetap menetapkan mereka keberadaannya gitu. Wa ahyahum, dan Allah menghidupkan mereka dengan sebab apa tadi? Nikmat-nikmat yang agung. Wa biha aslahahum, dan dengan nikmat-nikmat itu Allah memperbaiki mereka. Wa biha atamma lahum al-umura, dan dengan nikmat-nikmat yang agung tersebut Allah sempurnakan mereka dari semua urusan mereka. Wa biha kammala lahum ad-daruriyat, dan dengan nikmat-nikmat yang agung Allah sempurnakan bagi mereka, yaitu kebutuhan-kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer mereka, kebutuhan yang pokok, yang asasi bagi mereka. Wal hajiyat, dan juga kebutuhan-kebutuhan sekunder. Wal kamaliyat, dan kebutuhan-kebutuhan penunjang gitu ya, penyempurna. Wa biha hadahum lil iman, dan dengan nikmat-nikmat yang agung itu Allah beri petunjuk mereka lil imani, untuk beriman, wal islami, dan untuk menyerah dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biha hadahum li haqaiqi al ihsan, dan dengan nikmat-nikmat yang agung itu Allah beri petunjuk mereka kepada hakikat-hakikat kebaikan. Wa biha yassara lahumul umura, dan dengan nikmat-nikmat yang agung Allah Rabbul Alamin memudahkan urusan-urusan mereka. Wallahi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua kesulitan mereka, urusan-urusan kita, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problem mereka. Wa biha yassara lahumul umura, dan dengan nikmat-nikmat yang agung Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Wa biha, dan dengan nikmat-nikmat yang agung farraja anhum al-qurbat, ya, Allah mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitannya. Dengan nikmat yang agung Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari berbagai macam kesulitannya. Wa azalal masaqhat, dan Allah hilangkan kesulitan mereka atau kesusahan, kesedihan. Wa biha, dan dengan nikmat Allah yang agung syara'a lahum syara'i'a, maka Allah mensyariatkan syariat-syariat, ya, syariat-syariat ubudiyah, muamalah, dan juga yang lainnya. Wa yassaraha wa nafa'anhum al-haraja, dan dengan nikmat-nikmat tersebut Allah mudahkan, ya, Allah mudahkan baginya, dan juga Allah hilangkan, lenyapkan daripada kesempitannya. Al-haraj itu adalah ad-dayiq, ya. Allah Rabbul Alamin dengan nikmat-nikmatnya yang agung Allah hilangkan kesempitan baginya. Wa biha, dan dengan nikmat-nikmat Allah yang agung bayyana lahum siratal mustaqim, Allah Rabbul Alamin menjelaskan bagi mereka jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu, wahai kaum muslimin, adalah jalannya para anbiya, para syuhada, kemudian dengan juga jalannya orang-orang yang saleh, dan juga jalannya orang-orang yang benar di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya yang agung Allah Rabbul Alamin jelaskan, ya, bagi mereka jalan yang lurus. Wa amalahu, dan juga Allah jelaskan bagi mereka tentang amal-amalnya. Maksudnya adalah amal-amal saleh, ya, amal-amal saleh. Wa aqwalah, dan juga Allah jelaskan bagi mereka yaitu perkataan-perkataan yang bisa menjadikan dia, ya, mendapatkan kenikmatan nanti di yaumil qiyamah. Ya, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, ya, dua kalimat yang agung yang dimana itu besar, ya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ringan di lisan tetapi berat nanti timbangannya di yaumil qiyamah, timbangan kebaikan, ya.
Wa biha, dan dengan nikmat-nikmatnya yang agung, yassara lahum sulukahu, Rabbul Alamin mudahkan jalan mereka, meniti jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wa a'anahum ala dzalika syar'an wa qadaran. Dan Allah menolong mereka ala dzalik, terhadap semuanya itu, ya berjalan di atas jalan yang lurus, dan juga yang lainnya itu syar'an wa qadaran. Syar'an, kalau kita lihat syar'an wa qadaran ini, kita jadi ingat apa? Tentang takdir. Tentang takdir. Tentang apa? Iradah ya. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah diniyah, kan gitu. Ya, kalau syar'an berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertolongan itu jika terjadi maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong para mujahidin. Allah menolong kepada orang yang menolong saudaranya, ya. Maka itu ada syar'an gitu ya. Kalau kaunan, ya qadaran, ya qadaran itu maknanya juga kaunan kalau kita lihat daripada iradah, pembagian iradah itu ya. Maka di situ adalah pasti terjadi. Tetapi jika pertolongan ini terjadi, tidak melazimkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang diridhoi dan terkadang juga tidak diridhoi. Loh, gimana contohnya gitu ya? Perhatikan. Bukankah mereka orang-orang yang bukan orang-orang kafir gitu ya. Orang kafir itu memiliki keluarga. Ketika keluarganya melakukan demikian dan demikian yang secara pertolongan itu, dia ditolong, tapi apakah melazimkan pertolongan itu kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang kafir loh, ya, orang kafir. Maka tentu ini adalah pertolongan yang pasti terjadi, tetapi belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau syar'an, maka itu pasti ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bawa kepada pendekatan gitu ya, kepada iradah syar'iyah dan kepada iradah kauniyah, ya, atau qadaran di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa biha, dan dengan nikmat-nikmat yang agung, dafa'a anhum al-makariha, dan dengan nikmat-nikmatnya yang agung Allah Subhanahu wa taala menolak dari mereka perkara-perkara yang mereka benci, ya. Perkara-perkara yang dibenci oleh manusia itu apa? Ya sakit, ya kematian, dan juga yang lain-lain. Wal madara, dan dengan nikmat-nikmat yang agung Allah Rabbul Alamin ya tolak dari mereka, yaitu bahaya-bahaya. Kama jalaba lahum al manafi'a, sebagaimana Allah itu mendatangkan bagi mereka manfaat-manfaat, wal masar, dan kemudahan-kemudahan, wa biha latufa bihim altafan syahadu ba'daha, dan juga dengan nikmat-nikmat yang agung Allah berbuat lemah lembut ya kepada mereka. Altafan, ya, kelemah lembutan ini, syahadu ba'daha, yang bisa disaksikan, ya, saling menyaksikan di antara mereka. Wa ma khafi alaihim, dan juga ada yang rahasia, yang samar, yang tidak dinampakkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang tidak bisa disaksikan oleh mereka, minha a'dham. Jadi ada kelembutan-kelembutan yang tidak bisa disaksikan oleh seorang hamba, maka kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala yang khafi di sini itu jauh lebih gede, jauh lebih banyak, kan, jauh lebih agung. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia itu sekali sesaat itu bisa, kan? Sesaat bisa jadi, kan gitu. Tapi dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala semuanya itu ada proses, kan gitu ya. Menikah, setelah menikah kemudian hamil sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, sampai pada waktunya 9 bulan lebih 2 pekan misalkan ya, kemudian baru melahirkan. Dan manusia pun itu di dalam perkembangannya itu juga tidak langsung dari bayi langsung jadi gede, tua, itu enggak ya.
Maka semuanya itu dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan ya begitu lahir kemudian jadi tua, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah maha lembut gitu ya, tidak menjadikan hal tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajami'u ma fihi al-khaliqatu, maka semua yang ada pada penciptaan, min mahbubatil qulub, min mahbubatil qulub wal arwah, daripada mahbubat, yaitu kecintaan hati dan juga arwah, wal abdan dan juga badan, ad-dahiliyah wal kharijiyah, baik yang dalam maupun yang luar, ad-dhahirah wal batinah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Fa innaha min karamih wujudih, maka semuanya itu adalah dengan kemuliaan Allah dan juga dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatawaddadu biha ilaihim, Allah Rabbul Alamin mencintai dan menyayangi serta mengasihi ya kepada mereka, kepada para makhluknya. Fa innal quluba majbulatun ala mahabbatil muhsini ilaiha, maka sungguhnya semua hati itu majbulah, ditabiatkan, memiliki watak, yaitu cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Wallahi, Allah lah yang paling berbuat baik kepada kita, melebihi daripada ibu kita, melebihi daripada bapak kita, melebihi dari guru kita, ya bahkan melebihi daripada diri kita, cinta diri kita kepada diri kita. Fa ayyu ihsanin a'dhamu min hadzal ihsan, maka kebaikan yang mana yang jauh lebih agung dari kebaikan, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada ya kebaikan Allah yang nomor satu di atas segalanya. Alladhi yata'adzar, yang mustahil ihsa'u ajnasih, yang mustahil, yang enggak mungkin seseorang itu bisa menghitung jenisnya loh ini ya, jenis. Contohnya jenis nikmat di malam hari, jenis nikmat di pagi hari, itu enggak bisa dihitung. Fadlan an anwa'ihi, lebih-lebih dari macam-macam daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh nggak bisa dihitung. Fadlan an afradih, lebih-lebih yaitu daripada personel kenikmatan tersebut. Ya, ini nikmat itu, nikmat ini, masya Allah gitu ya, nggak bisa dihitung ya, saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan Allah Rabbul Alamin ya teramat berbuat baik kepada para hambanya dengan nikmat-nikmatnya yang agung. Wa kullu nikmatin minhu, maka semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatatallaba minal ibadi an tamtali'a qulubuhum min mawaddatihi, maka dituntut, kalau tidak ada ya yang jauh lebih agung kebaikannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba atau semua hamba itu dituntut untuk memenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah itu teramat cinta kepada para hambanya, ya, Allah itu teramat cinta kepada hambanya, maka dituntut semua hamba itu untuk apa? Untuk memenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa hamdihi, dan semua hamba itu dituntut untuk memenuhi hatinya dengan apa? Dengan memuji Allah Rabbul Alamin, wa syukrihi, dan juga dituntut semua hamba itu untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wassana alaih, dan juga dituntut untuk apa? Untuk menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak atas segala sesuatu tadi ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min tawaddudih, dan di antara cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, yasridu anhu
maka hamba itu tersesat. Ya, tersesat. Annal 'abda yashridu anhu fayatajarra'a 'alal muharramati. Kemudian dia itu tergelincir kepada atau melakukan daripada perkara-perkara yang haram. Ya, perkara yang haram itu memang Masya Allah menggoda betul ya. Menggoda betul. Biasanya yang enak-enak dirasa, dilihat, dicium, ya diraba, itu Masya semuanya perkara-perkara yang haram. Terkadang hamba itu tersesat, kemudian dia terjerumus ke dalam perkara-perkara haram. Wa yuqassiru fil wajibat, dan terkadang seorang hamba itu juga tersesat dengan sebab apa? Dia meremehkan daripada perkara-perkara yang wajib, meninggalkan daripada perkara-perkara yang wajib dan menjalankan perkara-perkara yang dilarang. Itulah ya hawa nafsu, ya mengajak kepada apa? Melakukan perkara yang haram dan juga meninggalkan perkara yang wajib. Itu hawa nafsu. Tapi kita diperintahkan untuk menyelisih daripada hawa nafsu kita, kecuali hawa nafsu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sahwat gitu ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu yasturuh, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutupinya. Allah, andaikan semua keburukan kita itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampukah kita hidup di muka bumi ini? Kaum muslimin, ya wallahi kita tidak akan pernah sanggup. Tapi dengan cinta Allah kepada kita, kepada hambanya yang suka tergelincir di dalam keharaman dan yang suka meremehkan dari perkara-perkara yang wajib, Allah Rabbul Alamin tutupi itu semuanya. Ya. Wa yahlumu anhu, kemudian Allah Rabbul Alamin ya berbuat lemah lembut kepada kita. Kita salah, tetapi Allah Rabbul Alamin yahlum, berbuat lemah lembut kepada kita, kepada para hambanya pendosa. Ya. Wa yamudduhu bin ni'ami, dan Allah ya menyediakan atau kita maksudnya itu tetap ada gitu ya, bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita pendosa. Ya, kita banyak berbuat dosa, kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita. Allah menangguhkan yaitu apa? Siksanya sampai nanti di yaumil kiamah. Bahkan Allah jika berkehendak akan mengampuni dosa-dosa, dan jika Allah tidak berkehendak maka Allah akan menyiksanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqta'u anhu minna syai'an wala yaqta'u anhu minna syai'an, dan tidak ada yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedikit pun. Ya, enggak ada. Lam yuqayyid tsumma yuqayyid, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan lahu, baginya, minal asbab, dari sebab-sebab. Maksudnya menetapkan bagi mereka orang-orang yang apa tadi? Orang-orang yang menerjang keharaman dan juga yang meremehkan daripada kewajiban. Allah Rabbul Alamin takdirkan, Allah tetapkan ya bagi mereka sebab-sebab, wa tadkirat, dan peringatan-peringatan, wal mawa'id, dan juga nasihat-nasihat, wal irsyadat, dan juga petunjuk-petunjuk, ma yajlibuhu ilaih, ya, yang akan mendatangkan atau membawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatubu ilaih wa yunib, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan sebab. Ya, dengan apa tadi? Dengan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk itu yang membawa mereka untuk bertobat kepada Allah dan juga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru lahu tilkal jaraima. Lalu Allah Rabbul Alamin mengampuni semua kejahatan, semuanya dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Dengan syarat apa tadi? Yaitu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ya, wahai orang-orang yang melampaui batas dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerjang keharaman dan meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirud dzunuba jami'a. Allah Rabbul Alamin akan mengampuni semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar, bahkan paling besar pun, yaitu dosa syirik,
kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, ini Masya Allah, innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa, baik yang besar maupun yang kecil, ya, dengan syarat tadi, yaitu bertaubat dan inabah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Fayaghfiru lahu tilkal jara'ima wa yamhu anhu ma aslafahu minad dunubil adha'ima, dan minal adha'imi, ya, dan Allah akan menghapus semua yang telah berlalu, semua yang telah terjadi dari dosa-dosa yang paling gede. Wa yu'idu alaihi, wa yu'idu a'ada yu'idu, kemudian ia akan kembali, mengembalikan kepadanya, wa yu'idu alaihi, atau hamba itu akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu mengembalikannya kepada wuddahu wa khubbahu. Ya, hamba itu awalnya berdosa, kemudian dia bertaubat, ya, maka Allah Rabbul Alamin kembalikan kepadanya apa? Cinta dan kasih sayang kepada orang tersebut, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Semuanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat dan juga cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa la'alla hadza, dan semoga ini, kata beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka wa ta'ala, wallahu alam, sirru iqtiranil wadudi bil ghafuri. Maka ini adalah rahasia Allah Rabbul Alamin gandengkan, ya, dua nama yang indah ini, Al-Ghafur dan Al-Wadud. Ini adalah rahasianya, di mana Allah mengampuni, mengembalikan cinta dan juga kasih sayang kepada seseorang yang dia itu terjerumus ke dalam kemaksiatan, dosa, kemudian dia tunjukkan, ya, dengan nasihat-nasihat, dengan peringatan-peringatan dan sebagainya, kemudian akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya, Al-Wadud, dan Allah mengembalikan cintanya dan juga kasih sayangnya kepada orang yang telah bertaubat tadi. Ini dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka wa ta'ala adalah sirru, ya, iqtiran, rahasia di mana Allah Rabbul Alamin gabungkan dua nama, Al-Ghafur dan Al-Wadud. Ya, bagi siapa? Bagi para hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kamali mawaddatihi littaibin, dan di antara kesempurnaan cinta Allah kepada orang-orang yang bertaubat, wallahi, kita wahai kaum muslimin itu sukanya itu, atau kita tergelincir ke dalam kesalahan dan dosa, kemaksiatan, kedurhakaan itu banyak sekali. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu sangat sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik daripada orang yang salah itu at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa min kamali mawaddatih, dan di antara kesempurnaan cinta Allah littabi'in, kepada para hambanya yang mau bertobat, annahu yafrahu bitaubatihim, bahwasanya Allah itu bahagia, senang dengan taubat mereka. A'dhamu farahin yuqaddar, ya, yuqaddar. Jadi Allah Rabbul Alamin itu teramat suka, teramat senang dengan taubatnya dari para hambanya, melebihi daripada, dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu melebihi daripada orang yang dalam safar, kemudian kendaraannya yang membawa, yang di atasnya itu ada perbekalan kehidupan dia, kemudian hilang gitu. Tiba-tiba dia saking saking capeknya, kemudian dia tertidur. Ya, begitu bangun dari tidurnya, tiba-tiba kendaraannya atau hewan tunggangannya tadi beserta, yaitu semua yang dibutuhkan perbekalannya tadi sudah di hadapannya. Ya, jauh lebih senang daripada orang tadi, orang yang kehilangan, kemudian apa yang hilang itu ada di hadapannya. Ya, jauh lebih senang daripada yang semega itu.
Wa annahu arhamu bihim, dan Allah itu jauh lebih mengasihi kepada mereka min walidaihim, daripada kedua orang tuanya, wa auladihim, dan daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan juga dari manusia semuanya. Allah, orang tua itu kalau kita lihat nggak ada kayaknya ya yang apa namanya yang cintanya ini sesama makhluk loh ya, cintanya itu terhadap manusia, yaitu orang tua cinta kepada anak-anaknya. Begitu pula anak-anak itu cinta kepada kedua orang tuanya, biasanya seperti itu, atau sahabat karimnya atau bestie istilah sekarang gitu ya. Maka itu, tetapi Allah Rabbul Alamin arhamu bihim, ya, arhamu bihim min walidaihim, Allah itu jauh lebih menyayangi ya terhadap para hambanya, melebihi daripada kedua orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada manusia semuanya. Wa anna man ahabbahu min awliyaihi, wa anna min ahabbihi, kok wa anna min ahabbihi, maka sesungguhnya ya yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ahabbahu, dan diantara yang Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min auliyaihi, daripada wali-walinya. Ingat walinya tadi siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya Yunus 63. Ya, kana ma'ahu wa saddadahu fi harakatih wa sakanatih. Ya, di mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari wali-walinya, kana ma'ahu, yaitu yang bersamanya, wasaddadahu, yang membenarkannya, fi harakatih, di dalam gerak-geraknya, wasakanati, dan dalam diamnya, wa ja'alahu, dan Allah jadikan mereka mujabad da'wati, itu menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin, wajihan indahu, yang dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari para walinya, maka Allah jadikan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadisi al-qudsi, sebagaimana datang dalam hadis qudsi. Ya, Allah Rabbul Alamin berfirman, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maka senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai aku menjadi cinta kepadanya, kepada hamba tersebut. Tentu saja mereka melakukan apa namanya nawafil itu beserta apa? Perkara-perkara yang wajib gitu ya. Kenapa? Karena ada pada zaman ini orang nggak pernah sholat 5 waktu, ya, tetapi melakukan perkara-perkara yang sunnah, yaitu pada datang Ramadan itu nggak puasa, kemudian nggak sholat 5 waktu, tapi dia ikut taraweh, terus ikut taraweh. Apakah kayak gini? Bukan, ya. Maksudnya adalah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maksudnya hamba ini terus-menerus melakukan sunnah. Ya, sunnah ini bersama apa? Perkara-perkara yang wajib. Dan kalau sunnah-sunnah saja, sebagaimana ya pada zaman ini banyak orang yang malas melakukan sholat 5 waktu, banyak orang yang malas berpuasa, padahal kedua-duanya itu wajib. Tetapi dia semangat melakukan sholat tarawih. Ya, aneh gitu ya, aneh bin ajaib. Gimana? Apakah masuk ke dalam sini? Wallahillah. Ya, tidak. Maksudnya adalah mereka yang melakukan perbuatan sunnah, tetapi mereka itu melakukan perkara-perkara yang wajib. Ya, bukan hanya sunnah saja, kemudian yang wajibnya ditinggalkan, bukan. Fa idza ahbabtuhu, maka jikalau aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang dimana hamba itu mendengar dengannya. Maksudnya gimana sih? Allah menjadi telinganya gitu? Bukan, maksudnya bukan itu ya. Tetapi
telinga hamba ini ketika dia sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, telinga hamba ini tidak dipergunakan mendengar kecuali kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian Allah jadi telinganya, bukan ya. Tetapi apa? Tetapi hamba ini mendengar, tidaklah dia mendengar kecuali terhadap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kajian Ahlussunnah wal Jamaah, mendengarkan khutbah, mendengarkan tilawatul Quran, mendengarkan tasmi'ul mutun, tasmi'ul hadis dan juga yang lainnya, ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, yang juga aku menjadi penglihatan mereka, yang dia itu melihat dengan penglihatanku. Maksudnya itu adalah tidaklah seorang hamba yang sudah dicintai oleh Allah Rabbul Alamin dia itu melihat kecuali melihat perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah kemudian ada di matanya, bukan. Ya, tetapi tidaklah hamba ini ketika mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu tidak melihat kecuali melihat dengan semua atau melihat kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yubtisu biha, dan juga aku menjadi kedua tangannya, menjadi tangannya yang dimana dia itu membentang tangannya dengannya. Maksudnya tidaklah dia itu memberi, tidaklah dia itu membentangkan tangannya, memberi, menolak, menahan, kecuali terhadap apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warijlah allati yamshi biha, dan juga menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Maksudnya apa? Allah jadi kakinya? La, ya. Tetapi apa yang dimaksud adalah tidaklah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu melangkahkan kakinya kecuali kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, semuanya itu dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan memperolehnya bukan dengan berpangku tangan, bukan dengan tamani, berhayal, bukan, tapi dengan apa tadi? Menjalankan kewajiban dan juga menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kenikmatan bagi mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tadi menjadi pendengarannya. Ya, maksudnya mendengar, tidaklah hamba itu mendengar kecuali terhadap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penglihatannya, maksudnya tidaklah hamba itu melihat kecuali dengan melihat kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi tangannya, tidaklah dia membentangkan tangannya kecuali kecuali terhadap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi kakinya, tidaklah dia melangkah kecuali kepada apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wala in sa'alani la'u'tiyannah," dan apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai ini, ya, maka Allah pasti memberinya. Pasti aku akan memberinya. Ya, afan tadi sabda Rasulullah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, afan. Ya, lupa. Wala in ista'adzani, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idzannah, maka aku akan memberikan perlindungan kepada dia. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi min qabdi nafsi abdi al-mu'mini yakrahul mauta. Ya, dan tidaklah Allah itu, taraddud itu kan maksudnya bukan kok ragu, gimana Allah ragu gitu ya. Allah itu tidak mematikan daripada seorang hamba ini, karena seorang hamba yang beriman itu kan dia yakrahul mauta, ya pasti ya, manusia itu benci mati, qalil itu sedikit sekali yang suka mati gitu ya. Kalau kita lihat ya, ada orang yang soleh, masya Allah amalannya, ya Allah akhlaknya mulia, ilmunya luar biasa. Kalau ditanya kira-kira kalau Anda diwafatkan sekarang, jangan dulu, persiapanku kurang kan gitu.
Biasanya rata-rata itu jawabannya kayak gitu. Dan memang ya hamba itu yakrahul mauta, ya yakrahul mauta. Wa akrahu masa'atah, ya wa akrahu masa'atah. Ya begitu pula Allah Subhanahu wa taala itu juga membenci ya daripada bukankah kematian itu wahai kaum muslimin itu adalah perkara sakratul maut misalkan ya, itu adalah perkara yang berat gitu. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dalam kisahnya bagaimana ketika sakratul maut gitu ya. Bukankah beliau itu mendapatkan ujian begitu sakit panas yang luar biasa yang menjelang daripada kematian beliau beberapa hari kan gitu ya. Itu merupakan masya Allah itu berat ya. Itu Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita kan gitu ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagai penutup daripada pertemuan kita pada malam hari ini ya, karena waktu juga yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan ya, pembahasannya masih ada beberapa gitu ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hadis tadi ya, hadis qudsi tadi, maka seorang hamba itu akan mendengar ya, tidaklah dia mendengar kecuali terhadap apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Tidaklah dia melihat kecuali kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah tangannya itu terbentang kecuali terhadap apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia hamba itu melangkahkan kakinya kecuali kepada apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berjanji dalam hadis qudsi ini bahwasanya Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Ini masya Allah luar biasa ya. Dan juga jika seorang itu berlindung kepada Allah, maka dia akan melindunginya. Pasti Allah akan melindunginya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah janji yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita harus berusaha untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi tersebut ya, untuk menjadi orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban dan juga melakukan perkara-perkara sunnah ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini separuh dari pembahasan kita bab yang ke-56 dari rangkaian 82 bab dalam kitab beliau Syekh Abdul Razak Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Fiqhu Asma Al-Husna, yaitu pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yaitu judulnya tadi adalah Al-Wadud, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dua tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Hud ayat yang ke-90 dan juga dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-14. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita, berkahi umur kita, berkahi keluarga kita, dan semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.